juga istilah yang baku dipakai di dunia pendidikan Islam Indonesia. Istilah lainnya ada istilah tadib yang dipakai di Malaysia atau di negara-negara Timur Tengah. Istilah tarbiyah ini merujuk pada ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Nabi itu gak mungkin mengajarkan agar umatnya menyembah dirinya. Tapi kata Allah, semua Nabi mengajarkan jadilah kalian robbani. Siapa robbani itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab, yang mengajarkan Alkitab dalam konteks kita Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian yang terus menerus belajar Al-Quran, belajar kitab. Dari ayat ini maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Robbani itu bukan hanya mengajar Al-Quran, tapi dia juga terus belajar Al-Quran. Bahkan tadrusun oleh Imam Ad-Duhaq dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai tahfadzuna al-fadhu, sampai menghafal ayat-ayat Qur'annya, mengkaji sampai menghafal sekaligus mengkaji. Dan Nabi kemudian menjelaskan dalam hadis, sebaik-baik kita umat Islam yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Lafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang sahih itu yang pakai wa bukan au. Artinya dua-duanya, bukan sebatas belajar Al-Quran, tapi harus mampu sampai mengajarkan Al-Quran. Atau kalau tadi di Al-Quran, bukan sebatas mengajar Quran, tapi terus belajar Al-Quran. Dan belajar itu harus sampai fikih dalam agama. Maka dari itu dalam hadis yang lain kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Inilah yang membedakan, atau bukan membedakan, yang sering menjadi penekanan guru-guru kita. Kita belajar Al-Quran bukan sebatas membaca, bukan sebatas menghafal, tapi sampai paham. Meski kadang terjadi degradasi, hari ceramah dan senara lulus kembali versi hari ngajina ngapura dulu. Ini juga jadi evaluasi ya buat pendidikan kita. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan dalam Sahih Bukhari, ar-rabbani alladhi yurabbin nas bi sirri wa ilmi qabla kibarihi. Robbani itu yang mendidik masyarakat dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi sampai yang besar, tapi mulai dari yang kecil. Karena memang robba itu maknanya dua, mengurus atau mendidik. Jadi robbani itu bisa dari robbun, bisa dari robba yarbu yang misalnya tarbiyah. Ini semua menjadi diringkas ideologi pendidikan versi yang disebut dengan tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu sampai paham dalam agama yang dasarnya Al-Quran. Paham dalam agama ini sudah dijabarkan ya oleh para ulama kita, baik yang batas atas ataupun batas bawah. Batas atas jadi ulama Dewan Isbah, batas bawahnya jadi apapun tapi mereka paham agama. Dan basis pendidikannya Al-Quran. Yang Al-Quran ini tentu tidak bisa dilepaskan dari hadis sebagai penjelasannya. Maka ini yang sering disebut oleh para ilmuwan kontemporer yang namanya Islamisasi. Guru-guru yang mengajarkan IPA
kudu aya nilai-nilai Al-Quran. Yang mengajar IPS harus ada nilai-nilai Al-Quran. Dan ini PR bagi kita semua, ya terutama pimpinan pusat yang dan 2 tahun terakhir ini sudah cukup serius digarap, meski tentu tidak bisa instan, ya, karena biasa yang ada buat akhir kan kurikulum merdeka bis akhir datang menteri akhir ganti deh, ganti nanti dia di akhir. Ini butuh kerja yang ekstra, dan kita berharap tentu ini kan kewajiban bukan hanya pimpinan pusat saja, tapi semua yang menjadi sebagai insan-insan pendidik. Jadi kita semua harus punya visi ini, bagaimana agar pendidikan Persis itu, kalau istilah Ustaz Abdul Rahman, termudah kuantitas tapi kualitas. Tadi Bigar Pendidikan menyampaikan 1000, ya, sekolahnya juga banyak, 7 tambah genap berarti 13. Tidak cukup sampai di sana, meski kuantitas hari ini kita butuh, tapi kualitasnya jangan hilang. Sudah sejauh mana pendidikan Al-Quran di sekolah-sekolah Persis? Ya, itulah kenapa kita di pimpinan pusatnya ngajar dokter-dokter unggul ngayakeun dakwah Al-Quran. Mulai dari tajwidnya, qiraatnya, beberapa dakwah juga di Mahad Istiqomah, di Copo, ya, dengan guru besar Hussein, untuk mengajarkan kepada kita semua memang harus dari dasar, ya. Dan pendidikan Al-Quran itu mensyaratkan dileukeunna, disileuman. Ya. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Iqbal, nah teh ini Ustaz Teten itu Ustaz Teten mau di dieu. Ya maksud saya kalau ada, ya, ini bisa nyelem-leman, karena pendidikan Quran, pendidikan fikih itu disilem-leman, nggak bisa dikejar. Ya. Kelemahan pendidikan Persis hari ini dengan seiring model sekolah madrasah itu keluhannya begitu, ngajar pulang, tapi menjelem-leman siapa? Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar kita tetap dalam kor, ya. Orang lain punya kekhasan dan itu dicari, kita pun punya kekhasan yang kalau itu kita punya, wah, dicari, bukan hanya kuantitasnya tapi juga sampai kualitasnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada para asatidzah semua yang saya hormati, wabil khusus dari PD Ustaz Rahman, Ustaz Iwan, dari PC Ustaz Dadang, Ustaz Erwin, dan semua asatidzah semuanya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Selamat mengemban tugas, kita bersama-sama memajukan pendidikan Persis. Di cabang antosan dan TPP, sami kan PP Garudanan di sana. Itu iuran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.